Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Astri Agustin dengan NIM 12030303037. Di sini dari kelas Hukum Tata Negara 4A. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Konstitusi. Baik, langsung saja. Pertama yaitu mengenai materi konsep konstitusi. Asal mula konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Latin yaitu constitutio. Istilah ini berkaitan dengan kata ius atau jus yang memiliki arti hukum dan prinsip. Sehingga konstitusi bisa diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai susunan dan bentuk negara, di mana yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah negara yang bersangkutan berdiri. Lalu konstitusi menurut para ahli, yang pertama ada L.J. Appeldom. Konstitusi adalah hukum dasar yang mencakup undang-undang dasar, yakni hukum tertulis dan hukum dasar yang tidak tertulis. Yang kedua, menurut Brian Thompson, secara sederhana menurut Brian bahwa konstitusi itu berisi rules atau aturan-aturan untuk berprosesnya suatu organisasi. Yang ketiga, menurut Bagirmanan menyebut konstitusi sebagai kaidah yang tertuang dalam suatu komponen khusus yang dikenal dengan sebutan undang-undang dasar. Yang keempat, menurut Herman Heller, menurutnya konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan politis. Lalu yang selanjutnya ada tujuan, fungsi, muatan, prinsip dasar, dan klasifikasi konstitusi. Tujuannya yaitu untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM, sehingga dengan adanya konstitusi, maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Lalu fungsinya yaitu untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Lalu yang ketiga, menurut muatannya terdapat 3. Yang pertama itu pembentukan lembaga atau organ negara. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan kewenangan antar lembaga atau organ tersebut. Yang ketiga, adanya pengaturan hubungan kewenangan antar lembaga atau organ negara tersebut. Lalu yang keempat, prinsip dasar. Prinsip dasarnya cita hukum atau Ideals adalah maksud, semangat, visi, misi, dan obsesi yang melatar belakangi lahirnya atau dibuatnya suatu aturan hukum yang sering kali berhubungan dengan tempat dan di mana aturan tersebut dibuat. Lalu menurut klasifikasinya terdapat 5 klasifikasi. Yang pertama yaitu ada konstitusi tertulis dan konstitusi dalam bentuk tidak tertulis atau written constitution and unwritten constitution. Yang kedua yaitu ada konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid atau flexible constitution and rigid constitution. Yang ketiga ada konstitusi derajat tinggi dan tidak berderajat tinggi atau supreme constitution and not supreme constitution. Yang keempat ada konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan atau federal constitution dan unitary constitution. Dan yang kelima yaitu konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer atau presidential executive and parliamentary executive constitution. Melanjutkan pada pertemuan ketiga yaitu mengenai sejarah konstitusi. Sejarah konstitusi, konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik telah disusun melalui oleh hukum dan sejak zaman Yunani dan pada saat itu telah mengenal beberapa kumpulan hukum atau kodifikasi pada tahun 624 sampai 404 Masehi. Kemudian pada masa Kekaisaran Romawi, pengertian konstitusi diartikan sebagai suatu kumpulan tertentu ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar. Konstitusi Romawi memiliki pengaruh yang cukup besar sampai pada abad pertengahan dan kemudian menumbuhkan inspirasi bagi tumbuhnya paham Dewan Perwakilan dan nasionalisme. Paham tersebut menjadi cikal bakal paham konstitusionalisme modern. Lalu yang kedua, perkembangan konstitusi. Rule of law adalah
prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekadar keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan wewenang hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah. Istilah ini berasal dari Inggris pada abad ke-16. Pada abad berikutnya, teolog Skotlandia Samuel Rutherford mengundangkan istilah tersebut dalam argumennya untuk menentang hak ilahinya. Lalu yang ketiga yaitu ada kedudukan konstitusi. Kedudukan konstitusi menempati yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan ide-ide dasar yang digariskan oleh The Founding Father serta memberikan arahan dan pedoman bagi para generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang dipimpin. Lalu kedudukan konstitusi dapat disebut sebagai yang pertama hukum dasar, yang kedua hukum tertinggi, lalu Documentary Constitution atau yang di dalamnya terdapat Piagam Madinah pada 622, Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787, Konstitusi Prancis pada tahun 1751, Konstitusi Spanyol pada tahun 1812, Konstitusi Norwegia pada tahun 1814, Undang-Undang Dasar Belanda pada tahun 1814, Konstitusi Italia 1848, dan Konstitusi Swedia pada tahun 1866. Lalu menunjukkan pertemuan keempat mengenai terbentuknya konstitusi. Latar belakang dari terbentuknya konstitusi atau Undang-Undang 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yang di kemudian hari janji tersebut antara lain adalah berisi sejak dari dahulu sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya dan Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Tentara Dai Nippon serentak menggerakkan angkatan perangnya baik di darat, laut maupun udara untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda. Lalu 3 proses terbentuknya konstitusi. Yang pertama itu ada given, pemberian atau dibentuk atas dasar pemberian dari seorang penguasa. Yang kedua ada on purpose atau secara sengaja, yang sengaja dibuat oleh masyarakat negara dan petinggi-petinggi negara dengan kesadaran mereka masing-masing. Ketiga, revolution atau perlawanan yang dilihat secara revolusi dan revolusi yang menetapkan konstitusi. Lalu materi yang selanjutnya berdasarkan teori von Anton van Brau, teori Stutenbau, terdapat 4 poin dari teori tersebut, yaitu yang pertama norma fundamental negara, yang kedua aturan dasar, ketiga yaitu ada undang-undang dasar formal atau formal gesel, dan yang keempat peraturan pelaksanaan dan pengaturan otonom. Lalu hal-hal yang mempengaruhi konstitusi asal undang dasar diantaranya yang pertama itu ideologi, yang kedua norma, dan melanjutkan pertemuan kelima yaitu mengenai isi dan sifat konstitusi. Isi konstitusi menurut KCMWR dalam wacana politik, KCMWR membagi konstitusi ke dalam 2 pengertian, yakni untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara dan kumpulan berbagai pengaturan yang membentuk serta mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Lalu yang kedua ada C.F. Strong. Konstitusi dalam definisi Strong memuat 3 hal pokok, yakni prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan, prinsip-prinsip mengenai hak-hak kewarganegaraan, dan prinsip-prinsip mengenai hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Menurut Bagirmanan menyebut konstitusi adalah sebagai kaidah yang tertuang dalam suatu dokumen khusus yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar. Lalu sifat konstitusi, Dr. Randes Astimrianto SHMA dalam bukunya Teori Konstitusi mengungkapkan ada 6 sifat konstitusi, yaitu yang pertama konstitusi luwes, yang kedua konstitusi tegas, yang ketiga konstitusi realistis, yang keempat konstitusi idealistis, dan yang kelima konstitusi konservatif, yang keenam konstitusi progresif. Lalu melanjutkan pertemuan ke-6 mengenai nilai konstitusi. Nilai konstitusi adalah nilai atau value sebagai hasil penilaian atas pelaksanaan norma-norma dalam suatu konstitusi dalam kenyataan praktik. Sehubungan dengan hal itu, para
para studi hukum, ketika berbicara masalah nilai konstitusi, maka selalu mengacu pada teori yang diajukan oleh Karl Lowenstein dalam bukunya Reflection on the Value of Constitution in Our Revolutionary. Karl membagi 3 tingkatan nilai konstitusi, yaitu nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Lalu pertemuan ke-7 yaitu perubahan konstitusi. Jika dalam sebuah nilai konstitusi sudah dianggap tidak relevan, maka terdapat beberapa langkah konstitusi. Yang pertama itu cara perubahan konstitusi. Cara perubahannya yaitu ada revolusi, adalah suatu pergerakan yang menghendaki perubahan total terhadap perubahan negara dengan konstitusinya. Yang kedua, perubahan arti dari kalimat tetap adalah penafsiran ulang terhadap konstitusi yang berbeda dari sebelumnya. Lalu ada perubahan formal, yaitu perubahan yang dilakukan perubahan redaksi dalam sebuah konstitusi tersebut, tidak hanya sebatas penafsiran atau penjelasannya saja. Lalu keputusan hakim adalah mempunyai peran dalam konstitusi. Lalu kebiasaan tentang kultur. Ketika kultur dibangun dalam sebuah konstitusi tidak relevan dan dianggap tidak sesuai kebiasaan, maka konstitusi tersebut dapat dijadikan cara perubahan konstitusi. Lalu materi selanjutnya mendorong perubahan, perkembangan peradaban revolusi industri, lalu ada perang, ada krisis moneter, negara kesejahteraan, dan pandangan masyarakat. Lalu amandemen formal, pada umumnya konstitusi bersifat kaku atau rigid dengan tujuan. Lalu konstitusi diubah hanya dengan pertimbangan yang matang, bukan alasan sederhana atau serampang. Rakyat harus diberi kesempatan mengungkap pandangan sebelum dilakukan perubahan. Lalu dalam sistem federal perlu adanya persetujuan negara bagian, hak individu dan masyarakat harus tetap dilindungi. Lalu cara perubahan konstitusi oleh lembaga legislatif, yang pertama ada fixed quorum of members and qualified vote. Lalu yang ada pembubaran legislatif dan diikuti dengan pemilu, sidang gabungan oleh rakyat melalui referendum, oleh sebagian besar negara-negara bagian, dan oleh suatu badan khusus. Lalu bentuk-bentuk perubahan, yang pertama ada fixed quorum of members and qualified vote. Lalu penggantian atau renewal, merubah satu konstitusi dengan konstitusi yang baru, sedikit pun daripada konstitusi yang lama atau perubahan totalnya. Lalu ada perubahan atau amandemen, 1. menambah ketentuan, 2. mengurangi ketentuan, dan 3. mengubah ketentuan. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.